Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hudud, wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, juga jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di tanggal 10 Ramadan, ya. Tidak terasa ternyata sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa, ya. Introspeksi pada diri kita masing-masing, apakah di 10 hari kemarin kita isi dengan penuh ketaatan atau justru kita melalaikannya, mumpung masih ada 20 hari ke depan, ya. Karena jangan sampai kita termasuk daripada orang yang lalai ketika masuk bulan Mi'raj, bulan Isra Mi'raj atau bulan Rajab. Kita banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah atau berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Rajab tersebut. Alhamdulillah, sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan atau menemui daripada bulan Ramadan itu sendiri. Karena tidak sedikit mungkin di antara saudara-saudara kita yang mungkin sama memanjatkan doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mungkin beliau hanya bisa melaksanakan ibadah di bulan Rajab saja, di Sya'ban saja, tetapi tidak bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Maka sepatutnya bagi kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah, mari sama-sama kita isi kenikmatan tersebut dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu ibadah, ya, atau amal baik, amal saleh yang bisa kita isi atau kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Karena mungkin kita ketahui bersama bahwa pahala daripada membaca Al-Quran itu tidak dihitung daripada perkata, per ayat atau per surat. Tetapi Rasulullah SAW adalah membalas daripada ganjaran membaca Al-Quran itu adalah dengan satu huruf. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, juga insya Allah pahala yang kita dapat akan semakin banyak melimpah. Terlebih ketika di dalam bulan suci Ramadan, pasti amal-amal saleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, menukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran adalah seperti halnya buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Yaitu buah yang memiliki aroma wangi, juga rasanya manis. Mungkin kalau kita sekarang ketemuin kayak seperti buah jeruk yang paling mahal ya Pak ya. Sudah aromanya wangi, juga rasanya manis. Perumpamaan orang yang membaca, orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quran. Jadi orang yang ingin menghiasi dirinya atau dirinya ingin ditambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama gemarlah membaca Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman tetapi tidak gemar dalam membaca Al-Quran, ya, Al-Quran mungkin hanya dijadikan pajangan di rumahnya saja, itu seperti halnya buah samarah atau buah kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang mukmin atau orang yang beriman, ya, yang tidak gemar membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah kurma. Kurma rasanya manis, ya, sangat manis, tetapi tidak ada aromanya. Kita kalau nyium bau-bau, ya, atau kita beli aroma-aroma, nggak ada Pak aroma kurma, ya, yang ada anggur, aroma jeruk dan lain sebagainya. Ya, diibaratkan seperti buah kurma yang hanya rasanya manis tetapi tidak ada wanginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan perumpamaan orang munafik yang gemar membaca Al-Quran adalah seperti halnya buah atau rohinah, ya. Orang munafik pun ada yang gemar membaca Al-Quran, tetapi mohon maaf, mungkin Al-Qurannya digunakan dia sebagai media untuk hal-hal yang lain, ya. Orang munafik yang gemar membaca Al-Quran diperumpamakan seperti Rasulullah ada seperti raihanah, yaitu adalah seperti kembang atau wangi-wangian. Aromanya wangi, baunya enak, tetapi rasanya nggak enak atau apa? Pahit. Minyak wangi aromanya enak Pak ya, tetapi kalau kita cobain pahit apa manis kira-kira? Pahit ya. Itulah perumpamaan orang munafik yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang munafik yang tidak gemar membaca Al-Quran adalah seperti halnya buah hanzalah, ya. Buah hanzalah itu menurut kata ulama seperti buah brotowali ya Pak ya. Ada brotowali namanya ya. Kenapa disebut dengan brotowali ya? Sudahnya tidak memiliki aroma, pun rasanya juga pahit ya. Perumpamaan orang munafik yang tidak gemar membaca Al-Quran seperti halnya buah hanzalah atau buah brotowali. Sudahnya tidak memiliki bau, pun tidak memiliki rasa yang enak. Tinggal introspeksi pada diri kita masing-masing ya. Kita pengen seperti buah jerukah, atau kita pengen seperti buah kurma kah, atau malah kita seperti minyak wangi yang hanya wangi di aromanya saja tetapi dalamnya tidak enak, atau mungkin seperti buah brotowali yang sudah tidak memiliki bau pun rasanya juga tidak enak. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Yang terakhir ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu tersebut nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, untuk memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, maka di dalam momentum, ya, sisa-sisa Ramadan ini, mari sama-sama kita pergunakan waktu kita untuk kita selingi menambah ibadah kita dengan membaca Al-Quran. Yang kemarin mungkin di awal pertama, yaitu 1 sampai 10 belum sempat baca Quran, masih ada waktu 20 hari lagi, ya, karena begitu amat luar biasanya bulan Ramadan ini, ya. Dan juga kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah. Karena kita tidak tahu, Pak sekalian, apakah ini mungkin Ramadan yang terakhir, ataukah mungkin Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan pada Ramadan yang akan datang, ataukah mungkin justru kita tidak bisa menjumpai hari raya Idul Fitri. Kita tidak semua. Maka yang terpenting adalah mari sama-sama kita memohon kepada Allah dan juga seraya menambahkan ketaatan kepada Allah, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, hingga akhirnya nanti kita mengisi Ramadan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, demikianlah sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mohon maaf apabila banyak kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.